Salam, selamat Natal Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Semoga sukacita dan damai meliputi hati dan hidupmu. Jumpa kembali dengan saya, Pater Dion Damis SWD, dalam renungan harian Embun Sabda, Pesta Santo Stefanus, Diakon dan Martir. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, apa yang kita rayakan hari ini sepintas sangat kontras dengan apa yang kita rayakan kemarin. Kemarin kita merayakan kegembiraan Natal karena kelahiran bayi Yesus ke dunia. Tetapi hari ini kita merayakan pesta Stefanus menumpahkan darahnya demi bayi yang datang itu. Kemarin kita bersama-sama ke Bethlehem, di mana kita terkejut, kita kagum melihat seorang bayi lemah, bayi mungil yang berbaring di palungan dan dibungkus dengan kain lampin. Hari ini kita seolah-olah dibawa ke Kalvari. Lewat penumpahan darah Stefanus, kita teringat akan penderitaan Yesus di kayu salib dan akan Yesus yang berbaring dalam makam dan dibungkus dengan kain kafan. Apakah dengan demikian perayaan hari ini menodai kegembiraan kita atau menghapus sukacita karena kelahiran Tuhan dan menghilangkan makna Natal? Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, secara manusiawi mungkin kita merasa begitu. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang iman, maka pesta hari ini memperdalam makna kelahiran Yesus. Yesus datang ke dunia sebagai bayi yang lemah, yang mungil. Bukan hanya untuk dipuja-puja, bukan hanya untuk disembah, tetapi dia datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan untuk menyelamatkan manusia dari dosa, Yesus menempuh jalan penderitaan, jalan salib. Disitulah kita melihat makna lebih dalam kelahiran Yesus dari sekedar bayi yang mungil yang kita sembah, yang kita kagumi, menjadi kedatangan seorang yang menyelamatkan manusia lewat penderitaan, lewat salib. Dalam konteks itu, Stefanus adalah orang pertama yang menumpahkan darahnya demi Kristus. Dia menderita kemartirannya 2 tahun setelah kematian Yesus pada gelombang pertama penganiayaan gereja. Dia adalah satu dari 7 diakon yang melayani kebutuhan umat, khususnya umat Helenis, umat Yahudi yang masuk Kristen dan menganut atau hidup dalam budaya Yunani. Tetapi kemudian orang Yahudi yang masih mempertahankan budaya mereka, yang masih mempertahankan agama mereka di wilayah Yunani yang berbahasa Yunani membenci itu. Sehingga Stefanus dibawa ke Sanhedrin di Yerusalem atau mahkamah agama. Dia dituduh menghujat Allah. Tetapi di sana Stefanus juga menjadi saksi Kristus. Dia memberikan kesaksian yang panjang lebar yang membuat orang gusar, kemudian membawa dia keluar kota, merajam dia dengan batu sampai mati. Stefanus menjadi orang pertama yang menderita bagi bayi yang kita rayakan kelahirannya itu. Karena itu sangat pantas pestanya ditempatkan tepat setelah kelahiran Yesus untuk menandakan bahwa kelahiran Yesus itu memberikan kehidupan baru kepada semua pengikutnya, kepada seluruh dunia. Dan kehidupan baru itu kehidupan yang diperoleh dengan menderita, kehidupan kekal. Dan Stefanus, kemartiran Stefanus adalah kelahiran baru menuju hidup yang baru itu, hidup kekal, yaitu kemuliaan surgawi.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, perayaan hari ini mengingatkan kita bahwa ketika kita mengimani Yesus, menyembah Yesus, memuji Yesus sebagai bayi yang datang ke dunia, kita harus lihat bahwa ketika kita sungguh percaya kepadanya, berarti kita harus menyerahkan diri kepadanya. Kita harus mengikuti dia. Dia datang bukan hanya untuk dipuja-puji, tetapi untuk diikuti. Dan jalan yang tertinggi untuk ikut itu adalah penderitaan di kayu salib. Seperti yang dikatakan dalam Injil hari ini, bahwa saatnya para murid itu akan dihadapkan kepada penguasa dunia ini, diminta untuk mempertanggungjawabkan kepercayaannya pada Yesus. Tetapi Yesus juga memberikan jaminan bahwa Roh Kudus akan menyertai mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, kepada kita semua. Maka saudara-saudara yang terkasih, sambil tidak melupakan sukacita Natal, kegembiraan Natal, kita diingatkan pada hari ini akan panggilan sesungguhnya dari hidup kita ketika kita memilih untuk mengikuti Yesus Kristus. Itu berarti apa? Kita siap menyerahkan hidup kita secara total, bahkan sampai pada tingkat penderitaan, tingkat salib, tingkat kemartiran. Dari Stefanus kita belajar banyak hal tentang imannya, bahwa dalam situasi penderitaan dia tetap percaya pada Tuhan, dan kepercayaan itulah yang dia pertahankan sampai titik darah terakhir. Kita juga belajar dari Stefanus soal pengampunan. Dia seperti Yesus yang mengampuni orang dari salib, orang yang menganiaya dia, juga Stefanus juga mengampuni orang-orang yang menganiaya dia. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus menunjukkan pengampunan di tengah penderitaannya itu. Dan dari Stefanus kita melihat juga selain iman adalah kekuatan doanya. Dia membuka hati ke surga, melihat Allah, melihat Tuhan. Berarti menggambarkan bahwa dia berdoa. Dan dari situ dia memperoleh kekuatan roh yang membuat dia berani bersaksi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, perayaan Pesta Santo Stefanus hari ini memperdalam makna Natal untuk kita. Bahwa Natal itu tidak hanya berhenti di kandang, di palungan, tidak hanya berhenti di Bethlehem, tetapi mengajak kita kemudian untuk mengikuti Yesus dalam seluruh ajarannya, dalam seluruh perbuatannya selama tampil di depan umum sampai akhirnya di Golgota. Semoga teladan Stefanus membantu kita dan juga memperdalam penghayatan kita akan sukacita Natal yang kita rayakan. Semoga dengan mengimani Kristus kita mau mengikuti dia dan kita akan memperoleh kelahiran baru, yaitu keselamatan yang dibawa Tuhan Yesus sendiri. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.